Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dila Reva Maharani. Saya mahasiswa dari Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi semester 6. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman dari mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Disimak baik-baik ya. Pada mata kuliah ini mempelajari beberapa materi di antaranya. Yang pertama, struktur industri perbankan. Yang kedua, produk-produk perbankan. Yang ketiga, manajemen risiko. Yang keempat, financial technology. Yang kelima, prudent banking. Yang keenam, keuangan global. Yang ketujuh, perbankan konvensional versus perbankan syariah. Yuk kita lanjut materi yang pertama. Yang pertama ada struktur industri perbankan. Struktur industri perbankan terdiri dari beberapa jenis lembaga yang berperan dalam penyediaan layanan, keuangan, dan perbankan kepada masyarakat dan bisnis. Struktur ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama. Yang pertama, bank komersial. Bank komersial adalah lembaga keuangan yang melayani kebutuhan perbankan retail dan komersial. Mereka menawarkan layanan seperti tabungan, pinjaman, kartu kredit, dan pembiayaan. Lalu, yang kedua ada bank investasi. Bank investasi adalah lembaga keuangan yang berfokus pada penyediaan layanan, keuangan korporat, dan investasi. Mereka membantu perusahaan dalam penjualan saham, penggabungan, akuisisi, dan transaksi keuangan lainnya. Lalu yang ketiga ada bank sentral. Bank sentral adalah institusi yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan sistem keuangan suatu negara. Tugas bank sentral meliputi pengendalian suku bunga, pengaturan jumlah uang beredar, dan menjaga stabilitas mata uang. Mereka juga berperan dalam menangani krisis keuangan dan menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Lalu yang keempat ada lembaga keuangan non-bank atau LNB. Lembaga keuangan non-bank adalah entitas keuangan yang tidak memiliki lisensi perbankan tetapi menyediakan layanan keuangan yang serupa dengan bank. Contohnya termasuk perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan dana pensiun. Lembaga keuangan non-bank ini memainkan peran penting dalam menyediakan akses ke modal dan layanan keuangan bagi masyarakat. Yang kelima ada pasar keuangan. Pasar keuangan adalah tempat di mana individu, perusahaan, dan pemerintah dapat melakukan transaksi keuangan seperti pembelian dan penjualan saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya. Pasar keuangan mencakup pasar saham, pasar obligasi, pasar mata uang, dan pasar derivatif. Yang keenam ada perusahaan fintech. Fintech atau financial technology adalah perusahaan yang menggunakan teknologi informasi untuk menyediakan layanan keuangan. Perusahaan fintech menghadirkan inovasi dalam industri keuangan dengan menyediakan layanan yang lebih efisien, terjangkau, dan mudah diakses. Struktur industri keuangan dapat bervariasi dari satu negara ke negara lainnya, tergantung pada faktor-faktor seperti regulasi pemerintah, perkembangan ekonomi, dan adopsi teknologi. Namun, entitas-entitas di atas umumnya menjadi bagian integral dari sistem keuangan suatu negara dan bekerja sama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat. Lalu yang kedua ada produk perbankan. Produk dan layanan perbankan mencakup berbagai jenis produk dan fasilitas yang disediakan oleh bank kepada nasabah. Berikut beberapa produk dan layanan perbankan yang biasanya ditawarkan kepada masyarakat. Yang pertama itu ada tabungan. Tabungan adalah produk perbankan untuk menyimpan dan mengakses dana konsumen dengan mudah. Biasanya tabungan ini dilengkapi dengan buku tabungan atau rekening online untuk melakukan setoran, penarikan, dan transfer. Di perbankan terdapat berbagai jenis tabungan yang masing-masing memiliki fitur dan manfaat yang berbeda. Beberapa jenis tabungan yang umum di perbankan antara lain tabungan reguler, tabungan berjangka, tabungan edukasi, tabungan hari tua atau pensiun, tabungan kesehatan, tabungan anak, tabungan haji, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua, deposito. Deposito adalah produk perbankan yang memungkinkan nasabah untuk menempatkan dana mereka dalam jangka waktu tertentu dengan tingkat bunga tetap. Beberapa jenis deposito yang umum dijumpai antara lain deposito berjangka, falas, deposito syariah, deposito pensiun, deposito berjangka-berjangka, deposito fleksibel. Lalu yang ketiga ada kartu kredit dan kartu debit.
Keempat, pinjaman konsumen. Pinjaman konsumen adalah fasilitas kredit yang diberikan oleh bank kepada individu untuk keperluan pribadi, seperti pembelian barang konsumen, biaya pendidikan, atau perjalanan. Pinjaman ini dapat berupa pinjaman pribadi, pinjaman mobil, atau pinjaman pendidikan. Beberapa jenis pinjaman konsumen yang biasa ditawarkan oleh perbankan antara lain ada KTA atau kredit tanpa agunan, terus kredit pendidikan, otomotif, terus rumah atau KPR, kredit renovasi atau pembangunan, kredit konsumsi barang elektronik, kredit pernikahan, kredit liburan. Lalu yang kelima ada pinjaman bisnis. Pinjaman bisnis adalah fasilitas kredit yang diberikan oleh bank kepada perusahaan atau pengusaha untuk mendukung operasi bisnis, investasi, atau ekspansi. Pinjaman ini dapat digunakan untuk modal kerja, pembelian aset, pembangunan proyek, atau peningkatan infrastruktur. Yang keenam ada investasi dan manajemen aset. Yang ketujuh layanan pembayaran. Yang kedelapan ada jasa bank digital. Kesembilan ada layanan lainnya. Selain produk dan layanan utama yang disebutkan di atas, bank juga dapat menawarkan layanan tambahan seperti asuransi, reksadana, layanan notaris, jasa safe deposit box, jasa konsultasi keuangan, terus dan lain sebagainya. Lalu sekarang ke materi yang ketiga, manajemen risiko. Yang pertama itu ada konsep manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko yang ada dalam suatu organisasi atau kegiatan. Tujuan utama dari manajemen risiko ini untuk mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, mengukur dampak dan kemungkinan terjadinya risiko tersebut, serta mengambil tindakan yang sesuai untuk mengurangi risiko atau mengelola risiko tersebut dengan efektif. Proses manajemen risiko melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama ada identifikasi risiko, yang kedua mengevaluasi risiko, yang ketiga pengendalian risiko, keempat monitor dan review. Terus yang selanjutnya ada area-area terkait manajemen risiko. Area terkait manajemen risiko itu ada risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan atau compliance risk, risiko reputasi, dan yang terakhir risiko strategis. Lalu di sini selanjutnya ada strategi manajemen risiko. Strategi manajemen risiko yang digunakan oleh perbankan dapat bervariasi tergantung pada profil risiko, tujuan bisnis, dan kondisi pasar. Namun ada beberapa strategi umum yang sering digunakan oleh perbankan untuk mengelola risiko secara efektif. Di antaranya, yang pertama ada diversifikasi portofolio, yang kedua pengukuran risiko, yang ketiga pengelolaan risiko kredit, yang keempat hedging dan pengelolaan risiko pasar, yang kelima pemantauan likuiditas, yang keenam pengendalian risiko operasional, yang ketujuh pengelolaan risiko reputasi, dan yang terakhir ada pemantauan dan pelaporan risiko. Lalu masuk pada materi yang keempat yaitu financial technology. Nah, yang pertama di sini ada konsep financial technology. Financial technology atau fintech adalah istilah yang mengacu pada inovasi dan teknologi yang digunakan dalam industri keuangan untuk menyediakan layanan keuangan secara lebih efisien, cepat, dan terjangkau. Fintech mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dengan aktivitas keuangan untuk mengubah cara orang berinteraksi dengan keuangan, baik itu dalam hal pembayaran, pinjaman, investasi, atau manajemen keuangan pribadi. Di sini tuh ada contoh area dan layanan yang tercakup dalam fintech. Yang pertama itu ada pembayaran digital, yang kedua peer-to-peer lending, yang ketiga ada robo-advisors, yang keempat ada cryptocurrency dan blockchain, lalu yang kelima ada crowdfunding, yang keenam ada insurtech, yang ketujuh ada open banking, yang kedelapan ada regtech. Lalu di sini ada dampak positif fintech pada industri keuangan. Yang pertama itu bisa disrupsi model bisnis tradisional. Yang kedua peningkatan inovasi produk dan layanan. Yang ketiga penyederhanaan proses dan pengalaman pelanggan. Yang keempat peningkatan akses keuangan. Yang kelima penurunan biaya transaksi. Yang keenam perubahan dalam peraturan dan kepatuhan. Yang ketujuh peningkatan kompetensi. Selanjutnya di sini ada dampak negatif fintech pada industri keuangan. Yang pertama, kecemasan akan keamanan dan privasi data.
Yang kedua, ketidaksetaraan akses. Yang ketiga, ketidakpastian regulasi. Yang keempat, mengancam model bisnis tradisional. Yang kelima, peningkatan efek resiko keuangan dan pencucian uang. Yang keenam, ketergantungan pada teknologi. Yang ketujuh, perubahan pasar tenaga kerja. Lalu di sini ada cara mencegah kerugian akibat vintage. Pemilik usaha dapat mengambil beberapa langkah untuk mencegah dampak negatif dari vintage terhadap bisnis mereka. Di antaranya, cara yang bisa diambil, yang pertama itu ada pemahaman terhadap teknologi. Yang kedua, mengikuti inovasi yang berjalan. Yang ketiga, kemitraan dengan vintage. Yang keempat, melindungi data dan keamanan. Yang kelima, melakukan pelatihan karyawan. Yang keenam, menjaga kepuasan pelanggan. Lalu yang ketujuh atau yang terakhir ada evaluasi risiko dan kepatuhan. Lalu di sini ada cara vintage melindungi konsumen. Yang pertama ada penggunaan enkripsi data. Yang kedua ada autentikasi multifaktor. Yang ketiga teknologi deteksi penipuan. Yang keempat pemantauan transaksi real time. Yang kelima pendidikan keamanan konsumen. Yang keenam kebijakan privasi yang ketat. Yang ketujuh pengembangan produk yang aman. Lalu di sini materi yang kelima yaitu prudent banking. Regulasi perbankan biasanya mencakup prinsip-prinsip prudensial yang bertujuan untuk memastikan bahwa bank mengelola risiko dengan hati-hati dan bertanggung jawab. Ini termasuk prinsip kecukupan modal, likuiditas yang memadai, manajemen risiko yang efektif, dan pengawasan yang ketat terhadap operasional bank. Prinsip prudent banking mengacu pada praktik-praktik dan kebijakan yang diterapkan oleh lembaga keuangan, terutama bank, untuk mengelola resiko dan menjaga kestabilan keuangan mereka. Prinsip ini didasarkan pada prinsip-prinsip kewaspadaan dan pengelolaan resiko yang bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan meminimalkan potensi resiko kegagalan. Beberapa prinsip utama dari prudent banking yaitu yang pertama, ada konservatisme dalam penilaian resiko. Yang kedua, ada diversifikasi portofolio. Yang ketiga, ada kapitalisasi yang memadai. Yang keempat, ada pemantauan dan pengendalian resiko. Yang kelima, transparansi dan akuntabilitas. Lalu masuk materi yang keenam, yaitu keuangan global. Keuangan global merujuk pada segala aktivitas keuangan yang terjadi di tingkat internasional atau lintas batas negara. Ini mencakup segala hal yang berkaitan dengan aliran uang, investasi, perdagangan, dan kegiatan keuangan lainnya yang melintasi batas-batas nasional. Beberapa contoh aktivitas keuangan global meliputi perdagangan internasional, pasar valuta asing atau forex, pasar keuangan global, investasi asing langsung, lembaga keuangan multinasional, organisasi dan perjanjian keuangan internasional. Lalu di sini ada jenis-jenis pasar keuangan global. Yang pertama ada pasar saham, pasar obligasi, pasar valuta asing atau forex, pasar komoditas, pasar derivatif, dan yang terakhir ada pasar alternatif. Dampak ekonomi global itu ada peningkatan risiko kredit, penurunan nilai aset, peningkatan kehilangan investasi, penurunan kinerja keuangan, penyesuaian regulasi, tingkat bunga, ketidakpastian pasar. Keempat ada perdagangan valuta asing, itu ada pasangan mata uang, liquidity dan volatilitas. Yang ketiga ada pelaku pasar, yang keempat ada jam perdagangan, yang kelima ada platform perdagangan, yang keenam ada analisis pasar, yang ketujuh ada leverage dan margin, yang kedelapan itu ada risiko. Lalu yang kelima itu ada forex. Lalu di sini kita masuk materi yang terakhir yaitu perbankan konvensional versus perbankan syariah. Perbedaan mendasar antara perbankan syariah dan perbankan konvensional itu terdapat pada prinsip-prinsip dasar, struktur produk, bagian laba dan rugi, pembiayaan dan investasi, keamanan dan keadilan, hubungan antara bank dan nasabah. Lalu persamaan dengan perbankan konvensionalnya yaitu fungsi utama, jasa dan produk, penggunaan teknologi, pengaturan pemerintah, manajemen risiko, tujuan profitabilitas. Lalu di sini ada perbedaan dalam prinsip operasional, produk, dan manajemen risiko. Meskipun memiliki beberapa persamaan, perbankan konvensional dan perbankan syariah tetaplah memiliki perbedaan mendasar dalam prinsip operasional, struktur produk, dan pengelolaan risiko. Perbankan konvensional beroperasi berdasarkan prinsip keuntungan dan riba, sementara perbankan syariah berdasarkan prinsip bagi hasil dan larangan riba.
Perbankan konvensional dan perbankan syariah memiliki beberapa perbedaan mendasar dalam prinsip operasional, struktur produk manajemen risiko, dan tujuan. Berikut adalah beberapa perbedaan utama antara keduanya. Prinsip operasional perbankan syariah itu, operasi perbankan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip utama dalam perbankan syariah adalah larangan riba, serta larangan terhadap transaksi yang mengandung unsur spekulatif dan riba. Perbankan konvensional itu, operasi perbankan konvensional didasarkan pada prinsip keuntungan dan bunga atau riba. Bank konvensional memberikan pinjaman dan mengenakan bunga pada pinjaman tersebut. Lalu yang kedua ada prinsip operasional lagi. Jika perbankan syariah itu produk dan layanan perbankannya mencakup tabungan syariah, pembiayaan tanpa bunga, misalnya murabahah, mudobaroh, musyarakah, asuransi syariah atau takaful, dan produk investasi syariah. Jika perbankan konvensional, produk dan layanan perbankan konvensional termasuk tabungan, pinjaman dengan bunga, kartu kredit, dan produk-produk investasi konvensional. Perbedaannya pada manajemen risiko, jika perbankan syariah mengelola risiko yang serupa, namun dengan tambahan perhatian khusus terhadap risiko moral dan syariah. Manajemen risiko syariah juga mempertimbangkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi. Manajemen risiko dalam perbankan konvensional mencakup risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional dengan fokus utama pada pengendalian risiko agar tetap dalam batas-batas yang dapat diterima. Lalu, perbedaan berikutnya ada pada tujuan dan filosofi. Jika perbankan syariah tujuannya tidak hanya terbatas pada pencapaian keuntungan finansial, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan ekonomi dan sosial umat, serta penerapan nilai-nilai etika dan moral Islam dalam semua aspek operasionalnya. Lalu, jika perbankan konvensional, tujuan utamanya itu untuk mencapai keuntungan finansial bagi bank dan pemegang sahamnya dengan memberikan layanan keuangan kepada nasabah yang memerlukan. Lalu perbedaan selanjutnya itu ada pengaturan dan pengawasan. Jika perbankan syariah itu diatur oleh otoritas keuangan negara dengan peraturan yang mencakup aspek-aspek syariah, serta adanya badan pengawas syariah yang memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi. Lalu perbankan konvensional itu diatur oleh otoritas keuangan negara dengan peraturan yang bersifat sekuler yang berfokus pada perlindungan kepentingan nasabah dan stabilitas sistem keuangan. Sekian rangkuman dari mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya pada semester 6 ini. See you in my next video. Bye-bye.